my YouTube channel. It's time for Speak Up. Sebelum kalian tonton channel YouTube aku, seperti biasanya jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel Speak Up. Guys, kalian tahu kan kalau dongeng itu sangat seru dan juga membuat kita jadi berimajinasi, apalagi untuk anak-anak. Dan bagi orang dewasa pun itu juga sangat bermanfaat loh. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal dongeng. Dunia dongeng, dunia imajinasi, dunia fairy tale. Wow, luar biasa. Dan aku bakal kolaborasi dengan salah satu pecinta dongeng dan juga wanita cantik yang dia itu benar-benar concern untuk mengembangkan dongeng dan ingin memperkenalkan dongeng kepada anak-anak. Jadi seperti kalian tahu kan, kalau dongeng itu udah mulai gak banyak ditonton oleh anak-anak, apalagi dengan perkembangan teknologi, anak-anak lebih memilih menonton YouTube, vlog-vlog dari YouTubers, atau lebih suka menonton games, dan jarang bagi mereka yang nontonin dongeng. Nah, nih cewek itu bener-bener yang getol banget. Jadi dia mau memulai dengan komunitasnya itu dari yang taman ke taman, sampai akhirnya ya udah dari yang mulai di balik layar hingga dia benar-benar belajar untuk bagaimana sih berdongeng itu. Nah, ini inspiratif banget, dan buat kalian tonton sampai habis ya, karena memang ini seru banget. Langsung aja kita menghubungi Mbak Wi melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak Dwi Rahma, apa kabar? Selamat siang Kak Mei. Alhamdulillah sehat. Bu, apa kabar selama work from home? Aduh, ya bosan sih, tapi mau gimana lagi ya? Mau nggak mau harus stay at home, karena kan situasinya masih belum memungkinkan untuk keluar negeri lagi ya. Asik, mainnya ke luar negeri. Ya dong, kan kerjanya di sana. Oke, by the way, Mbak, aku manggilnya Mbak Wi ya. Ini kita udah lama banget nggak ketemu, dan aku tuh makasih banyak karena kamu mau sharing di channel Speak Up. Thank you ya. Oke, kita langsung aja nih Mbak Wi ya. Ini kan aku udah kenal kamu lama, dan pertama kali kita kenal itu kan kamu ingin memperkenalkan yang namanya dongeng. Aku lihat itu udah, wah luar biasa ini. Basicnya kamu tuh emang bener-bener pengen mensosialisasikan manfaat dari dongeng itu seperti apa, dunia dongeng itu bagaimana, dan gimana sih bisa berdongeng. Nah, ini yang bikin aku tuh sangat applause banget sama kamu. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kamu bisa sharing lah sama teman-teman yang ingin belajar dongeng seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin kamu bisa ceritain ke kita, kenapa sih kamu kok memilih ingin mengembangkan dunia dongeng? Kenapa aku ingin mengembangkan dunia dongeng? Itu sebenarnya juga dari pengalaman pribadi. Aku dulu tuh awalnya memang agak pendiam, terus takut mau bicara gitu. Terus ada salah satu teman namanya Mbak Elisita, itu pendongeng nasional, dan beliau jago ventriloquist. Nah, itu ngajakin mendongeng ke taman-taman gitu. Nah, dari situ aku sendiri awalnya kan cuma nyiapin lapak gitu, nyiapin Keperluan lah ya, tikarnya, properti. buku-bukunya, terus bantuin manggilin anak-anak dan keluarga untuk kumpul di situ lalu mendengarkan dongeng. Nah, dari situ aku awal cuma ikut kayak gitu, terus aku mendengar mendongeng itu, aku jadi kayak merasa lebih hidup, terus emosi-emosi itu kayak yang ada dalam cerita itu kan terekspresikan gitu lewat dongeng. Jadinya keluar juga, terus dari cerita itu ada banyak peristiwa dan biasanya ada konflik-konflik tertentu, dan dari situ bisa belajar bagaimana mengatasi konflik itu, terus imajinasinya juga makin berkembang. Nah, dari situ jadi memperdalam lagi tentang dongeng, terus orang dewasa aja bisa seantusias ini gitu, dan apalagi anak-anak itu kan dunianya dongeng, dunianya
cerita gitu. Fairy Jadi tale. dari situ semangatnya untuk Wow. dongeng karena banyak banget manfaatnya itu. Oke, bisa disebutin nggak apa aja sih manfaat dongeng untuk anak-anak dulu deh? Oke, kalau untuk anak-anak yang pasti yang pertama mengembangkan imajinasi nih. Karena anak-anak apalagi usia dini itu dunianya kan masih yang imajinatif banget. Jadi yang imajinatif bagi mereka itu sangat menyenangkan. Terus selain mengembangkan imajinasi juga yang tadi bisa membantu kita memberi wawasan, memberi pandangan bagaimana menyikapi atau menyelesaikan suatu permasalahan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak yang dia nggak suka sayur. Nah, terus Oke. dari cerita itu ternyata sayurnya bisa ngobrol, terus sayurnya itu uh, apa bisa nunjukin manfaat-manfaatnya. Jadinya anak itu tertarik untuk makan sayur. Nah, Gitu terus ya. bisa Jadi mengenalkan karena kosakata kan baru. dongeng itu kan kayak ngikutin dunia anak ya. Karena kan kayak pakai boneka kan ya, pakai boneka terus ngomongnya. Nah, terkait boneka nih kok bisa sih suaranya berbeda-beda itu gimana itu caranya? Iya, sebenarnya kalau itu macam-macam. Ada yang fabel. Kalau fabel tuh tokohnya hewan-hewan. Bisa pakai boneka-boneka yang hewan-hewan juga. Ada yang memang dongengnya itu tentang cerita rakyat. Jadi tokoh-tokohnya manusia atau ya makhluk-makhluk yang memang ada cerita itu. Kalau dengan boneka itu biasanya memang kan kita main karakter suara. Nah, itu sebenarnya simple sih. Pakai suara kita sendiri tuh juga bisa. Tapi kalau membeda-bedakan bisa sampai banyak warna suara itu aku belajar dari guruku nih masih Mbak Eli Siti Thohibah itu ada 5 cara nih yang bisa kita Oh, manfaatkan. Ini memanfaatkan huruf vokal. apa Jadi itu kayak pakai gimana itu? A, I, U, E, O. A, I, U, Kita E, O. belajar bareng ya, Kame. Kita Oke, oke, oke. sama-sama nih. Oke, oke. A, I, A, U, E, O. Nah, I, U, E, ini O. simpel banget sebenarnya. Setiap orang bisa. A, A, A. Nah, A. A itu suara biasa kita. Suara biasa itu bisa untuk suara narator, suara orang dewasa, suara ibu gitu. Jadi, aku hari ini akan membantu kamu untuk memasak. Apakah kamu bersedia? Kamu ingin masak Wow, apa? Nah, itu aja udah jadi sebuah suara. wow, dari A. Ya, Oh my A. God, oke. Lalu, Oke. Ih. ya kan simple kan, langsung berubah kan, langsung beda kan. Iya. Ih. Oh my God. Coba Kak Mei. Ih. Ih, 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 ih. Oh my God. Oke. Nah, itu biasanya suara-suara anak kecil atau hewan-hewan kayak semut, jangkrik, atau kutu. Oke. Ibu, aku mau dimasakin telur goreng. Oh my God, ya ampun beda banget loh guys, serius deh. Dari Habis A, itu, I, oke, and then, wah excited banget nih aku. uh, uh, agak di Oh, sini. oh, oke, oh, Uh, agak di kerongkongan. oh, Itu bisa untuk tokoh lainnya. oke. Aku, oh my Aku God. nggak mau telur goreng, Ibu. Aku maunya mie goreng. Itu misalnya. Bisa, kamu jadi kayak kayak Kami memerankan coba banyak deh, kami karakter coba ya pakai guys, say. Jadi kayak berbeda-beda orang. bisa. Oh my Hanya God. pakai huruf vokal. Tapi kan juga nggak mudah juga. Ini aku belajar ngikutin kamu malah yang ada suara aku malah cempeng ya. Nggak apa-apa, karena kan memang ini ya pita suara masing-masing orang juga beda. Jadi kan nanti akan mengeluarkan suara yang beda juga, nggak masalah. Oke.
Jadi buat teman-teman di rumah ini bisa nih belajar membuat berdongeng dengan mungkin melatih beberapa suara mungkin dari A, I, U, E, O itu tadi ya. Oke, luar biasa. Oke, tips tips lainnya dong. Heeh. Ya bisa kalau mau membedakan karakter juga bisa pakai kayak logat itu juga. Misalnya nggak bisa Ah, ngerubah suara A, I, U, E, O terus pakai logat juga nggak apa-apa. kalau ke Misalnya daerah pakai masing-masing ya. bahasa Jawa nih di Medok, Nah, pakai bahasa daerah juga bisa, pakai bahasa Malang iya iya diwolak-walik benar benar bisa. diwala-wali ya. Ya benar benar benar. Jadi bisa membuat yang utama itu kan gimana dari satu orang ini kita bisa memerankan beberapa karakter tapi dengan merubah suara gitu ya. Merubah suara, merubah logat, medoknya kayak gimana gitu ya untuk strategi berdongeng biar lebih menarik lagi seperti itu. Ini strategi berdongeng dengan satu orang tapi bisa berbagai karakter. Dengan cara yaitu tadi merubah suaranya, mungkin logatnya, atau mungkin apa ya, suara, logat, bahasa itu mungkin juga bisa ya kalau bahasa Cina, oh ini dari orang Cina kan bisa jadi Iya, seperti itu kan ya, wah luar biasa. By the way, kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa atau benar-benar pakai di karakter boneka itu juga bisa. oke. Kamu butuh waktu berapa lama nih untuk belajar mendongeng ini? Kalau dulu dari mulai dikenalkan dongeng sama Mbak Elis itu 2015, jadi ke sekarang ya udah hampir 5 tahun ini, 5 tahun. gitu. Berarti udah profesional juga loh, itu 5 tahun tuh udah wah luar biasa. Udah dongeng kemana aja nih? Kalau dulu awalnya masih kan itu ikut ke taman-taman di Kota Malang. Mhm. Habis itu biasanya ya di kelas-kelas kan saya di beberapa sekolah gitu. Hmm. Terus biasanya ya ke komunitas-komunitas di daerah-daerah yang misalnya mereka memang berkolaborasi, tapi mengembangkan dunia literasi gitu. Jadi Oke, luar situ. biasa. Oke, selain manfaat dongeng untuk anak nih ya, kalau kita tahu ya kalau dongeng itu memang identik dengan anak-anak. Karena kan untuk mengembangkan imajinasi mereka juga kan ya. Nah, manfaat untuk orang dewasa ini apa itu? Banyak sih. Sebenarnya dongeng itu untuk semua umur, Kak Mei. Oke, Jadi untuk semua mau umur. anak-anak, mau orang dewasa juga suka. Dan mm-mm, untuk semua umur kan ada misalnya kayak legenda Banyuwangi itu kan juga dongeng, bagian dari dongeng gitu. Jadi itu kan untuk konsumsi orang dewasa juga biasanya. Terus jadi memang untuk orang dewasa ini kalau saya sendiri kan alhamdulillah juga penikmat dongeng, jadi merasakan benar misalnya jadi wawasannya lebih luas. Terus misalnya di situ tiap cerita pasti ada alur, jadi mulai pengenalan tokoh, terus pengenalan konflik, terus ada perjuangan tokoh, klimaks, terus penyelesaian. Nah, di situ saya jadi belajar juga bagaimana berbagai peristiwa, terus bagaimana solusinya juga gitu, belajar manajemen konflik juga dari berbagai cerita itu. Terus apa lagi ya? Ini emosi. Jadi emosi-emosi itu kadang kan memerankan sebuah dongeng nih, emosi-emosi yang ada dalam diri yang negatif positif kan biasanya dalam Pasti. cerita juga muncul. Jadi itu terekspresikan gitu. Terekspresi. Oh, benar-benar Jadi nggak keluar ya. terpendam di sini gitu. Ini banyak banget loh ya manfaat dari dongeng ini. Jadi buat teman-teman di sana kalian kalau pengen dengerin dongeng jangan jangan berpikir ah ini untuk anak-anak gitu. Coba deh kalian yang sudah dewasa yang mungkin udah orang tua juga menonton dongeng dan belajar bagaimana bercerita kepada anak-anak gitu ya. Wah, luar biasa. Oke deh, last question nih, kamu mungkin ada saran buat teman-teman tentang dongeng atau mau yang ada yang mau belajar dongeng itu seperti apa? Atau pesan deh buat Kak dari kamu? Sampai saat ini aku tuh masih suka loh dengerin dongeng, apalagi kalau dongengnya itu bisa menampilkan berbagai macam karakter, padahal itu hanya satu orang. Sempet yang paling terkenal itu adalah
karakter Susan yang sampai saat ini itu masih aku ingat. Jadi Susan dengan Ria Enes ngomong bersahabat sampai ada lagunya Susan, 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 kalau besar mau jadi apa. Informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian ya, khususnya buat anak-anak dan para orang tua, dan buat kita yang sudah dewasa jangan merasa dongeng itu untuk anak-anak, karena dongeng untuk kita semua. Sekali lagi, buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, and share. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Hai, welcome back to my YouTube channel. It's time for gimana sih caranya supaya percaya diri ngomong di depan layar atau di depan umum. Cara dalam acara apa, terus rundown-nya seperti apa, atau materi yang mau kita bawakan seperti apa gitu. Kalau misalnya kita jadi pembicara tentang sebuah topik, jadi misalnya Mbak Mei menjadi pembicara tentang travelingnya Buat gitu yang kan. belum